tanggung jawab dan kerja keras. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita membiasakan diri berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan meniru akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berakhlak terpuji akan membawa kebaikan bagi pelaku orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Contoh akhlak terpuji adalah kerja keras dan tanggung jawab. Keduanya merupakan perilaku yang sangat membantu manusia untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Mari kita ke pembahasan. A. Memiliki sikap kerja keras. Islam adalah agama yang mewajibkan penganutnya untuk berkarya. Bahkan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Imanu wal Hayatu mengatakan bahwa yang diketahui dalam Islam hanyalah orang beriman itu bekerja, bersusah payah, menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, mengambil dan memberi, memperkenankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Mereka dijadikan khilafah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebaik mungkin untuk kepentingan manusia. Hanya ada satu hari di mana orang bisa beristirahat, yaitu hari Jumat. Karena pada hari itu mereka harus menunaikan salat Jumat sampai selesai, baru boleh bekerja lagi. Masya Allah, betapa tekunnya umat muslim. Islam telah memerintahkan atau mewajibkan para pemeluknya untuk bekerja keras dan berkarya dengan beberapa cara. Di antaranya, A. Dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya karena 1. Kata seseorang yang akan mengajukan kualitas seseorang beriman. Quran Surat Al-Haqqaf ayat 9 dan Quran Surat Toha ayat 75. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan memperhatikan karya seseorang. Quran Surat At-Taubah ayat 105. 3. Karya orang-orang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Quran Surat An-Nahl ayat 93. B. Diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya hanya bisa diperoleh dari karya yang diciptakan dan karya tidak akan tercipta tanpa berusaha dan bekerja keras. C. Diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan semua ini sia-sia. D. Diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. E. Diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, berpakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anaknya menjadi seseorang yang soleh. F. Diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu ketakutan karenanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Melalui berkarya dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Lantas, apa itu kerja keras? Kerja keras artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bekerja keras tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa diwujudkan dengan cara berpikir kritis. Sikap kerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai profesi. Lalu, mengapa kita harus bekerja keras?
Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kebebasan bagi manusia untuk mengubah nasibnya sendiri. Maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Meskipun manusia perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun manusia juga tidak boleh lupa untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Manusia harus tetap beribadah tepat waktu seperti yang tertera dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ciri-ciri seseorang pekerja keras adalah disiplin waktu, yakni bisa memanfaatkan dan membagi waktu yang dimiliki sebaik-baiknya. Al-Baihaqi, seorang ulama ahli fikih dan hadis, menyebutkan terdapat 4 prinsip kerja keras sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: 1. Bekerja secara halal. 2. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. 3. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. 4. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Adapun hikmah yang diperoleh orang yang bekerja keras sebagai berikut: 1. Pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya. 2. Mendapatkan hasil yang memuaskan. 3. Dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan baik. 4. Cita-cita atau sesuatu yang diinginkan benar-benar tercapai. 5. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya. 6. Disukai orang lain dan memiliki banyak teman. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Quran Al-Qasas ayat 77. Surat selanjutnya, Faiza qudiyatis sholawatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya adalah memiliki sikap tanggung jawab. Menurut KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Seperti pada ayat berikut ini, kullu nafsim bima kasabat rohina, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Berdasarkan ayat tersebut, segala hal yang diperbuat manusia maka akan dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya adalah beribadah kepadanya, seperti sholat tepat waktu, puasa, berhaji, dan ibadah lain yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya, memenuhi kebutuhan hidup, memberi asupan nutrisi yang baik pada tubuh, merawat tubuh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga nama baik keluarga, menjaga keluarga dari siksa api neraka, mengarahkan keluarga kepada sesuatu yang baik, dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, menerapkan toleransi antar masyarakat, menjaga nama baik masyarakat, menjaga keutuhan, menciptakan dan menjaga ketenangan, serta ketentraman masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah tanggung jawab kepada negara. Contohnya, menjaga bangsa dan negara dari perpecahan, tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, membangun bangsa dan negara menuju kemajuan, dan sebagainya. Kemudian berikut ini adalah beberapa hikmah dari menerapkan sikap tanggung jawab, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kepercayaan orang lain, mendapat ketenangan dan ketentraman ke dalam hidup, dihargai dan dihormati orang lain, terhindar dari golongan orang munafik, menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kebijaksanaan dan keadilan dalam memutuskan segala hal, terhindar dari perilaku gegabah dan ceroboh, mudah diterima oleh berbagai kalangan, serta memiliki keulatan dalam menjalani kehidupan. C. Hubungan antara kerja keras dan tanggung jawab. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah yang menggenggam kemudian mencium tangan kasar seorang tukang batu bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Melihat hal tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kami bekerja seperti yang dilakukan orang itu, apakah kami dapat digolongkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala?" Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Kalau ia bekerja menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras, dan orang-orang yang bekerja keras pasti memiliki harga diri yang tinggi karena ia bekerja keras untuk bertanggung jawab mencukupi segala kebutuhan dan orang-orang yang ditanggungnya, serta menghindari diri dari perbuatan meminta-minta. D. Perilaku yang menerapkan kerja keras dan tanggung jawab. 1. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 2. Menggali dan mengembangkan potensi diri dengan baik. 3. Selalu fokus melabeli diri dengan kata-kata positif dan berkata-kata yang positif pula. 4. Tekun dalam bekerja keras.